Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi bakteri yang selanjutnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari ciri umum dan juga struktur tubuh bakteri itu seperti apa. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bentuk-bentuk bakteri. Baik, silakan kalian perhatikan gambar. Yang pertama, pada dasarnya bakteri itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu kokus, ini kokus atau bola. Kemudian yang kedua basil atau batang. Kemudian yang selanjutnya yaitu benang, seperti itu. Atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ini disebut kokus, yaitu ketika bentuk bakterinya yaitu berupa satu bola aja. Kemudian yang selanjutnya ada Diplococcus. Diplococcus itu adalah ketika bola itu ada 2. Kemudian di sini ada Streptococcus ketika seperti rantai, bola-bola seperti rantai. Kemudian ada Diplococcus encapsulate atau Diplococcus yang ada kapsulnya. Kemudian geser ke kanan, ini ada Staphylococcus. Staphylococcus itu ketika bola-bola bakteri yang berbentuk bola tadi tersusun membentuk seperti bangun. Ada yang berbentuk seperti anggur, yang pada intinya dia banyak dan tidak ada bentuk khususnya. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada Sarkina, itu ketika bakteri tersusun dari 8 bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang selanjutnya ada tetrat. Tetrat itu tersusun atas 4 bola. Nah, itu bentuk dari kokus atau bola. Yang selanjutnya itu basil atau batang. Yang pertama adalah Coccobacillus. Itu ketika dia berbentuk batang, tetapi hampir seperti bola, berbentuk oval gitu. Kemudian yang selanjutnya itu berbentuk basil, batang bakteri yang berbentuk batang dan hanya terdapat satu sel bakteri. Kemudian yang selanjutnya ada Diplobasil. Diplobasil itu ada 2 batang, 1 dan 2. Kemudian ini ada Streptobasil, seperti halnya Streptococcus tadi, itu berbentuk seperti rantai, dia berurutan gitu. Dan yang terakhir ada Palisadobasil, atau basil yang tersusun seperti tiang, jejer-jejer begitu, berdampingan. Nah, yang bagian bawah ini tidak usah. Kemudian yang kanan. Yang kanan yang perlu kalian pelajari adalah bentuknya seperti koma ini. Perhatikan kursornya seperti koma. Kemudian dia berbentuk seperti filamen atau seperti benang. Kemudian ada spiroset. Spiroset itu berbentuk keriting gitu. Keriting panjang ini di sebelah kanan. Kemudian yang atasnya ini itu dinamakan spirillum. Spirillum atau corkscrew. Spirillum ini seperti halnya spiroset tetapi lebih pendek dan ulirnya lebih lebar-lebar. Seperti itu. Jadi ada kokus, ada basil, dan ada bentuk yang lain. Spiral gitulah. Yang pertama ada koma, kemudian ada spirillum atau spiral tetapi spiralnya renggang-renggang. Kemudian ini ada spiroset atau spiralnya kecil-kecil. Kemudian yang terakhir ada filamentos atau filamen atau berbentuk seperti benang ini, ya. Oke, itu bentuk bakteri. Yang selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu ada aseksual atau tidak melalui pertemuan gamet jantan dan betina, dan yang kedua ada seksual atau pertemuan antara gamet jantan dan betina. Nah, aseksual itu ada pembelahan biner. Seperti apa pembelahan biner? Pembelahan biner itu ketika bakteri membelah dari 1 menjadi 2. Kemudian 2 itu masing-masing membelah menjadi 2 lagi dan seterusnya. Pembelahan biner adalah pembelahan yang paling sederhana, yaitu ringkasnya dari 1 sel ini. Kemudian nanti DNA-nya dipersiapkan direplikasi menjadi 2.
kemudian terjadi pemanjangan sel dan DNA-nya juga ikut memanjang, mulai memisah, kemudian terbentuklah septum atau zakat atau pemisah, kemudian nanti akan terpisah menjadi 2 sel. Itu adalah penjelasan dari pembelahan biner atau pembelahan 1 menjadi 2. Yang selanjutnya, reproduksi bakteri secara seksual ada 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, transformasi. Itu ketika ada sel bakteri pecah, kemudian DNA-nya itu menempel dan masuk ke dalam bakteri lain, kemudian DNA dari bakteri yang pecah tadi menggabung menjadi satu pada DNA yang bakteri baru. Nah, ini namanya transformasi atau perubahan bentuk DNA bakteri. Itu reproduksi seksual yang pertama. Oke, yang selanjutnya adalah transduksi. Transduksi adalah reproduksi bakteri yang dibantu oleh virus. Seperti apa prosesnya? Yang pertama, virus menempel pada bakteri, kemudian memasukkan DNA-nya. Nah, setelah itu terjadi proses perkembangan virus dulu di dalam bakteri tersebut. Ketika virus itu sudah terbentuk, kemudian bakteri akan pecah, yang otomatis di dalam DNA virus itu terdapat DNA bakteri. Nah, kemudian bakteri yang lain akan ditempeli oleh virus yang sudah tercipta tadi, kemudian virus tadi memasukkan DNA yang dia bawa. Nah, terbentuklah bakteri yang baru seperti ini. Itu yang namanya transduksi. Dan yang terakhir ada konjugasi. Konjugasi itu terjadi ketika ada transfer sitoplasma. Jadi ada 2 bakteri. Ini dicontohkan bakteri Escherichia coli. Nah, ini ada 2 bakteri. Yang pertama, nukleoidnya seperti ini, hanya ada hijau. Kemudian yang satunya lagi, ada nukleoid dan juga ada plasmid. Nah, kedua bakteri ini akan berdampingan, akan berjejeran, kemudian fili dari masing-masing bakteri akan mendekat dan fili tadi akan membentuk yang namanya jembatan untuk mentransferkan plasmid atau DNA lingkaran yang dari bakteri satu ke bakteri yang selanjutnya. Sekaligus dia juga saling transfer sitoplasma. Sitoplasmanya saling gantian dan terbentuklah 2 bakteri yang sama-sama memiliki DNA plasmid. Itu yang namanya konjugasi. Gitu ya. Jadi perkembangbiakan bakteri itu ada 3 macam. Ada 2 macam. Yang pertama seksual dan aseksual. Aseksual itu dengan pembelahan biner, sedangkan yang seksual ada 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu morfologi koloni bakteri. Nah, tadi Bu Faria sudah menyampaikan bahwa bakteri itu ada yang hidup secara soliter atau hidup sendirian, ada juga yang membentuk kelompok, yaitu membentuk koloni. Nah, mari kita pelajari seperti apa bentuk-bentuk dari koloni bakteri. Nah, yang pertama itu sirkuler itu lingkaran seperti itu, kemudian irregular itu tak berbentuk, kemudian filamentous atau tepi-tepinya itu berbentuknya seperti benang atau filamen, dan yang terakhir adalah rhizoid. Nah, ini berdasarkan bentuk koloninya. Nah, dilihat dari atas. Nah, kemudian kalau dilihat dari elevasinya atau dilihat dari tepi, itu seperti apa? Apakah ada yang menggelembung atau yang ngombak dan seterusnya? Yang pertama itu ada raised, dia menggelembung. Kemudian convex, itu membentuk seperti cermin. Kemudian flat atau datar. Kemudian di sini ada bentuk yang selanjutnya, dia ada yang berbentuk seperti gunung. Kemudian ini berbentuk seperti lembah. Tuh, itu berdasarkan elevasinya kalau dilihat dari tepi. Nah, bagaimana dengan tepi-tepinya? Maksudnya tepi itu pinggirannya. Kalau yang elevasi tadi itu dilihat dari samping gitu. Kalau yang ini, elevation ini dilihat dari samping. Nah, kalau yang margin ini ditengok tepinya seperti apa. Entire itu rata seperti itu. Kemudian undulate itu bentuknya ya seperti ini. Kemudian filiform
Filiform itu berbentuk rambut-rambut halus. Kemudian curd itu keriting. Kemudian lobate itu membentuk lobus-lobus. Dia ada yang mencuat, ada yang menjorok ke dalam, menjorok ke luar, ke dalam, gitu. Itu yang namanya lobate. Nah, ini adalah bentuk morfologi bakteri. Untuk lebih jelasnya, maksudnya seperti apa sih, Bu? Apa yang dilihat dari morfologi bakteri? Nah, ini adalah bakteri yang morfologi bakteri yang Varia maksud. Ini ada bentuk yang tepi-tepinya tak beraturan tadi bentuknya atau irregular tadi. Kemudian di sini ada yang berbentuk seperti filamen. Kalau ini berbentuk lingkaran biasa atau sirkular tadi. Nah, ini yang disebut dengan morfologi koloni bakteri. Nah, perlu kalian ketahui ini ada suatu fakta bahwa bakteri yang ditumbuhkan, gambar yang di samping ini adalah bakteri yang ditumbuhkan di media tanam bakteri, yaitu berupa agar, dan bakteri ini berasal dari cap tangan seorang anak yang belum mencuci tangan. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana tangan kita ketika kita tidak mencuci tangan dengan bersih. Nanti ada bakteri-bakterinya. Nah, ketika nanti kita makan, bakteri itu juga ikut kita makan, masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak sedang dalam keadaan yang baik, otomatis nanti kita akan menjadi sakit karena bakteri tersebut. Gitu ya. Nah, sekian dulu materi hari ini. Nanti silakan kalian bisa lanjutkan untuk part yang selanjutnya di minggu selanjutnya. See you next time. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.